Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Misteri Celana Dalam Suamiku episode keempat. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. POV Adar. Suci Lafatunisa, moga engkau menikah denganku, ucap Azka dengan degup jantungnya yang sudah berdebar dengan sangat kencang. Pipi wanita pemilik lesung pipi itu pun memerah dan matanya membulat sempurna, seakan tidak percaya dengan apa yang sudah didengarnya dari mulut Azka. Dalam diam, Suci mencubit pinggangnya, berharap itu hanya mimpi. Batin Suci meringis karena terlalu kuat mencubit pinggangnya sendiri. Ada apa Suci? Kenapa meringis seperti itu? Suci menggeleng cepat saat Bu Sukma bertanya. Kamu tidak sedang bermimpi, ini nyata dan aku mau menikahimu. Papar Azka sambil mengulas senyum manis ke arah Suci, bidadari yang sama ini ditunggunya. Azka, Suci tergagap dan tertunduk langsung. Perasaan malu tidak bisa disembunyikan Suci. Sebelum Teguh mengenalmu, aku lebih dulu mengenalmu Suci. Hanya saja aku terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan. Pada akhirnya, aku kalah bersaing di saat Teguh datang untuk melamarmu. Hari ini dan detik ini, aku tidak mau lagi kehilanganmu. Maukah engkau menikah denganku, Suci? Ulang Azka setelah menjelaskan perasaannya yang belum terungkap dulu. Ya, Suci. Azka pernah bercerita tentang wanita yang sangat dicintainya dan akan melamarnya setelah Teguh menikah lebih dulu. Ibu tidak tahu kalau wanita itu kamu, Suci. Ibu baru tahu kemarin saat Azka meminta pendapat ibu untuk melamarmu dan menjelaskan semuanya tentangmu. Sambung Bu Sukma. Terima, teriak Eyang dan Indriani dengan antusias sambil bertepuk tangan. Tapi apa ini tidak terlalu cepat? Apa kata orang nantinya kalau aku sudah menikah lagi, padahal belum 1 tahun pasca perceraian? Ucap Suci yang gamang bila harus melangkah ke depan. Kenapa harus mendengarkan apa kata orang? Mereka tidak memberikan kita makan. Yang penting kamu sudah resmi bercerai dari Teguh. Bukannya masih menggantung dan kamu sudah menikah lagi. Jelas Eyang. Kalau masih menggantung, ibu pun tidak akan merestuinya, sahut Bu Sukma. Lagian, kami tidak mau kehilangan kerabat kami yang baik sepertimu, Suci. Kalau kamu menikah dengan orang lain, otomatis kamu akan pergi jauh dari kehidupan kami. Tambah Indriani sambil merangkul pundak Suci. Jadi gimana? Terima ya? Tanya Bu Erni. Suci menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum dan melangkah menuju ke arah Bu Sukma. Suci, serahkan semua pada ibu, karena pilihan dan keputusan ibu selalu yang terbaik. Ucapnya kemudian memeluk Bu Sukma dengan sayang. Iya! Bu Sukma bersorak dan melompat gembira saat mendengar ucapan Suci yang memberikan keputusan padanya. Azka mengelum senyum. Tingkah Bu Sukma sangat lucu dan membuat semua yang ada di ruangan tergelak. Santai aja kali, gak mikir apa lututmu itu sudah mulai keropos kak? Ujar Bu Erni menggoda kakaknya Sukma. Baru mulai, tapi belum keropos. Mereka semua tertawa. Azka pun mencuri kesempatan untuk mengedipkan mata ke arah Suci. Wanita berlesung pipi itu pun kembali menundukkan kepalanya dan tersipu malu. Itu yang membuat Azka suka melihat Suci, yang mempunyai sifat pemalu dan penyayang. Jadi dalam bulan ini kalian harus menikah, lebih cepat lebih baik dan lebih selamat. Sementara itu Azka pindah dulu ke rumah Eyang, ujar Bu Sukma pada Azka. Loh, kenapa? Tanya Azka heran. Takut kamu macam-macam sama Suci lah, sahut Bu Erni. Azka mana pernah macam-macam? Dulu gak pernah, takutnya besok-besok. Lagi mereka semua tertawa bahagia mendengar candaan dari Bu Erni. Iya, baiklah, sahut Azka sambil mengulas senyum. Teguh mondar-mandir di dalam kamar, hatinya sakit ketika melihat story WhatsApp dari Indriani. Indriani mengabadikan momen Azka yang sedang melamar Suci di story WA dan semua sosial media miliknya. Video yang berdurasi 15 detik itu sudah membuat Teguh terbakar api cemburu. Kurang ajar Azka, apa tidak ada perempuan lain selain Suci? Aku harus menemuinya besok.
Suci harus kembali rujuk denganku. Awas kamu Aska. Geram Teguh seraya menyugar rambut dengan kasar. Jangan mau enak-enakan tinggal di sini. Bangun, cuci piring sana. Teriak Marni. Teguh keluar kamar ketika mendengar Marni berteriak dan mengomel. Marni, apa-apaan kamu? Ini ibu kamu Marni. Bentak Teguh ketika melihat Marni menginjak kepala ibunya dengan satu kaki. Diam kamu Mas. Dia makin ngelunjak kalau kamu terus ngebela dia. Durhaka sekali kamu Marni. Ibu kamu lagi sakit. Biarkan dia tidur dan beristirahat. Biar aku yang mencuci piringnya. Ujar Teguh, rasa kasihan Teguh terhadap ibu mertuanya membuat matanya berkaca-kaca. Wanita tua yang sudah renta itu hanya memandangi Teguh dengan tatapan kosong. Perlakuan Marni sangat keterlaluan padanya. Dilahirkan dan dibesarkan dengan kasih sayang, tapi ini balasan Marni padanya. Teguh berlalu ke dapur mencuci piring bekas makan kemarin. Marni langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Durhaka sekali kamu Marni. Gumam ibunya Marni, lalu bangkit dari pembaringannya, meraih jilbab yang ada di sampingnya. Lebih baik aku pergi dari kehidupan anak seperti itu, daripada aku sakit hati diperlakukan layaknya seperti binatang. Batin ibunya Marni, hatinya sakit diperlakukan tidak baik oleh anak satu-satunya yang dia miliki. Tanpa sepengetahuan Teguh dan Marni, ibunya Marni pun pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Sifat Marni sangat jauh berbeda dengannya maupun dari almarhum suaminya yang dikenal baik dan tidak pernah meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Kemana ibu kamu? Tanya Teguh pada Marni. Marni yang sedang bercermin langsung berdecak sebal. Jangan nanyain wanita itu padaku. Aku tidak punya ibu lagi. Ketus Marni sambil menyisir rambut. Ibu kamu tidak ada di luar. Aku sudah cari di dapur dan di kamar mandi. Di teras juga tidak ada. Ucap Teguh. Mendengar ucapan Teguh, Marni pun tersenyum menyeringai. Tanpa repot untuk mengusir akhirnya, ibunya pergi dengan sendirinya. Itulah yang ada di dalam pikiran Marni. Sudahlah, jangan dicari lagi. Biarkan dia pergi. Menyusahkan saja kalau dia masih tetap tinggal di sini, kata Marni. Teguh merasa malas bila harus berbicara lagi. Teguh berlalu keluar kamar, memilih untuk berbaring di ruang tengah. Semakin lama Teguh semakin merasa bosan dengan Marni, yang kasar dan sangat arogan. Keesokan harinya, Teguh sengaja berangkat lebih pagi dari rumah menuju pabrik. Teguh akan meminta Aska untuk menjauh dari Suci. Karena Teguh tidak rela bila Suci menikah dengan Aska maupun menikah dengan orang lain. 1 jam kemudian, mobil Aska sudah tampak dari kejauhan. Teguh langsung bangkit dari duduknya di atas motor. Teguh berlari pelan menuju ke arah Aska yang baru keluar dari dalam mobil. Aska, panggil Teguh. Aska menoleh ke belakang sambil menyipitkan mata. Jauhi Suci, kata Teguh ketika dirinya sudah berdiri di berhadapan dengan Aska. Siapa kamu berani-beraninya menyuruhku untuk menjauhinya? Ucap Aska dengan senyum datar. Bag, Suci itu istriku. Jauhi dia atau kamu akan tahu akibatnya. Berang Teguh setelah mendaratkan tinjuannya ke pipi Aska. Kamu lupa, dia itu mantan istrimu dan akan menjadi istriku. Sebentar lagi kami akan menikah. Ucap Aska dengan santai. Kurang, Bag, plak. Balas Aska meninju dan melempar Teguh sebelum Teguh menyelesaikan kalimatnya. Beberapa karyawan pabrik langsung melerai mereka yang tampak sedang bergulat dan saling meninju. Kalian ini bersaudara, kenapa harus berkelahi seperti ini? Selesaikan masalah apapun dengan kepala dingin, ucap karyawan pabrik yang bernama Joko, karyawan sekaligus teman satu sekolahan dengan Aska dan Teguh. Dia bukan saudaraku, dia perebut istriku, lepaskan, biar aku beri dia pelajaran. Bengis Teguh sambil meronta, plak. Joko ikut menampar pipi Teguh dengan keras. Teguh terdiam seketika. Suci itu sudah menjadi mantan istrimu Teguh. Jangan lupa itu. Kamu sudah menikah diam-diam dengan Marni yang katanya pembantu itu. Lalu kenapa sekarang kamu seakan menyesal dengan perbuatanmu itu? Apa kamu baru sadar kalau Marni tidak sebaik Suci? Makanya kamu menjadi seperti ini, seperti orang yang sudah gila telak saja. Terang Joko panjang lebar. Jangan ikut campur urusanku Joko. Kamu hanya karyawan di sini. Kamu bis. Mau memecat Joko gitu? Teguh, apa perlu kami mengeroyokmu ramai-ramai agar kamu sadar dengan posisimu yang sekarang? Ucap Aska memotong ucapan Teguh. Teguh menatap tajam ke arah Aska, lalu memilih untuk pergi dari sana. 10 lawan 1 pasti kalah, makanya Teguh tidak berani untuk membuka mulutnya lagi. Teguh menuju ke rumah Bu Sukma sesampainya di depan rumah ibunya. Teguh hanya bisa melihat dari celah-celah pagar yang tertutup dan terkunci dari dalam. Kalau Teguh meminta Pak Tejo untuk membuka pintunya, pastinya Pak Tejo tidak akan menurutinya. Sebab Bu Sukma sudah mewanti-wanti agar tidak membuka pintu kalau Teguh dan Marni yang datang.
Teguh duduk di kursi yang ada di luar pagar, menunduk dan menyugar rambutnya dengan frustasi. Kalau Aska sampai menikah dengan Suci, sudah pasti aku akan gigit jari melihat mereka bersanding, ucap Teguh dengan nada lemah. Teguh bangkit dan kembali melihat ke dalam pagar. Suci maupun ibunya sama sekali tidak terlihat berada di luar rumah. Teguh kembali menghidupkan mesin motornya dan menuju arah pulang. Kenapa kamu? Tanya Teguh saat melihat Marni menunduk sambil memegangi perutnya. Gak tahu nih, tiba-tiba aja kram, jawab Marni. Teguh merasa ada yang aneh ketika melihat perut Marni yang sudah membesar. Padahal kalau dihitung, kehamilan Marni baru memasuki 6 bulan. Perasaan perut kamu cepat sekali membesarnya. Kamu tidak salah hitung kan? Kandungan kamu seperti sudah memasuki 9 bulan. Tutur Teguh sambil duduk bersilang kaki di sofa. Enggak lah, aku ingat betul kapan aku telat haidnya. Jadi aku tahu, mungkin ini karena aku banyak makan, makanya membesar, ucap Marni yang sangat mengingat kapan terakhir kali dia telat datang bulan. Hingga sekarang Marni sama sekali tidak mau memeriksa kandungannya. Sebab pengalaman anak pertamanya, Marni tidak pernah memeriksa kandungan dan bisa melahirkan sendirian di kamar, tanpa bantuan dari bidan ataupun siapapun. Periksa yuk, ajak Teguh. Nggak usah, buang-buang duit saja. Kamu pikir periksa kandungan itu gratis? Mending kamu pergi cari kerja, daripada duduk di rumah tidak ada kerjaan, ujar Marni. Besok aku cari kerja, hari ini aku capek, sahut Teguh. Itu kenapa kamu habis berantem sama siapa? Tanya Marni dengan tatapan menyelidik. Aska, dia mau menikah dengan Suci. Mana aku terima kalau dia menikahi Suci. Oh, maksud kamu masih berharap kembali dengan Suci begitu? Senyuman sinis Marni perlihatkan pada Teguh. Tangannya meraihnya toples kaca di atas meja dan melemparkannya ke arah Teguh. Rang. Teguh terkejut dan langsung menyusut dada melihat kelakuan Marni. Hampir saja toples kaca itu mengenai kepalanya kalau dia tidak sempat mengelak. Kau mau membunuhku, ha? Teriak Teguh. Tanpa menghiraukan teriakan Teguh, Marni berlalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Makin hari makin membuatku geram saja menghadapi tingkahnya, gerutut Teguh dengan membuang napas panjang. Aku sangat menyesal. Diri Teguh penuh sesal. POV Suci. Kling. Jauhi suamiku atau kamu akan menerima akibatnya. Dasar pelakor. Aku mengerjitkan dahi. Heran saat membaca pesan dari si pengirim pesan. Nomornya sama sekali tidak aku kenal. Segera aku ketik dan mengirimkan balasannya. Jangan pura-pura lugu Suci. Namamu Suci tapi berarti kotor. Jauhi Mas Teguh dan jangan menghubunginya lagi. Balasan dari si penerima pesan. Spontan aku terbahak sambil mengetik balasan untuk pelakor yang menyebutku pelakor. Otaknya kurang seons. Sudah pasti ini Marni yang pernah menyamar menjadi pembantu di rumah ini. Tapi tahu-taunya pelakor. Punya cermin gak? Kalau gak punya, datanglah ke rumahku dan bercerminlah. Cermin di rumahku ini cukup besar. Pastinya cukup menampakkan dirimu yang sebenarnya. Pelakor teriak pelakor. Kan lucu. Itu bukan rumahmu. Jangan ngaku-ngaku ya kamu. Satu lagi, aku bukan pelakor. Camkan itu. Balas Marni. Ups. Iya, ini bukan rumahku, melainkan rumah anakku kelak. Mana ada pelakor mau disebut pelakor, padahal itulah kenyataannya. Terkirim dan centang biru. Setelah centang biru dan Marni tampak sedang mengetik balasan, aku pun langsung memblokir nomornya. Pasti Marni sedang emosi tingkat tinggi sekarang. Emangnya enak, lagian aneh. Siapa juga yang mengganggu Mas Teguh? Perasaan Mas Teguh lah yang sering menelponku, namun aku tidak pernah menanggapi. Kenapa harus di gedung, Bu? Di rumah saja kan bisa. Ucapku saat mendengar ibu mertua sedang berbicara dengan Tante Erni, membahas tentang gedung untuk resepsi pernikahanku dengan Aska nanti. Memangnya kenapa kalau di gedung? Ibu mertua balik bertanya. Suci kan bukan anak gadis lagi, Bu, yang pernikahannya harus dibuat pesta meriah saat resepsi. Akad nikah saja kan sudah cukup, Bu. Sayang uangnya. Aku meringis di ujung kalimat. Sayang sekali kalau harus membuat acara besar-besaran. Rasanya seperti membuang-buang uang saja untuk membuat acara seperti itu. Ditambah ini bukan pernikahan pertamaku. Ibu maunya pesta pernikahan kalian harus meriah, Suci. Ingin mengundang semua kerabat serta teman-teman Aska. Biar mereka semua tahu kalau kamu adalah milik Aska Pratama. Jelas ibu mertua. Itu kemauan Aska, bukan kemauan ibumu. Ibumu hanya disuruh memilih gedung dan WO yang mana yang bagus. Lagi pula semua biayanya memakai uang Aska sendiri. Tidak ada campur uang ibumu sedikit pun. Timpal Tante Erni. Kemauan aku atau kemauan Aska itu sama saja. Sama-sama mau. Ujar ibu mertua. Tetap aja itu kemauannya Aska.
sahut Tante Erni. Ibu mencembikan bibirnya sebab adiknya itu terus saja menggodanya. Oke, terserah ibu saja. Aku cuma bisa mengucapkan kata pasrah saja. Ternyata ini kemauan dari Aska. Baiklah, aku akan menepikan rasa sayang buang-buang uang demi menghargai kemauannya. Undang Marni dan Teguh juga. Tante mau melihat mereka kepanasan saat melihat kamu dan Aska bersanding. Jangan diundang, bikin merusak pemandangan saja kalau mereka hadir. Aku tidak mau mereka berdua hadir di acara penting anakku nanti, pungkas ibu mertua. Yah, padahal pengen banget melihat mereka kepanasan, terutama si Teguh. Pasti dia sangat menyesal sudah mengkhianati Suci dan menikahi perempuan binatang itu. Ujar Tante Erni dan tampak geram di akhir kalimatnya. Gak usah, aku tetap tidak mau melihat mereka, ucap ibu mertua tetap dengan pendiriannya. Apa ibu tidak ingin menemui Mas Teguh? Apa ibu tidak merindukan Mas Teguh? Tanyaku, memberanikan diri untuk bertanya pada ibu mertua. Aku rasa ibu mertuaku sangat merindukan anak tunggalnya itu. Tidak ada orang tua yang tidak merindukan anaknya. Kamu melihatnya sendiri kan? Sudah berapa lama Teguh tidak datang untuk melihat ibu? Lalu untuk apa ibu datang menemuinya? Ucap ibu tanpa melihat ke arahku. Namun dapat kulihat gurat kesedihan di wajah itu. Sudah, jangan bersedih. Tante Erni langsung memeluk ibu mertua. Siapa yang sedih? Aku, tanya ibu mertua sambil menunjuk dirinya sendiri. Sudah, jangan gengsi untuk mengakuinya. Tante Erni menurunkan jari telunjuk ibu mertua dan kembali memeluknya. Ibu memang susah untuk mengakui bahwa hatinya sangat merindukan Mas Teguh. Aku ingin mengatakan kalau aku pernah satu kali tak sengaja melihat Mas Teguh datang ke rumah ini. Tapi ya sudahlah, mungkin memang belum waktunya untuk ibu dan Mas Teguh bertemu. Kirain waktu itu Mas Teguh nelpon ibu mau nanya kabar. Ternyata mau pinjam uang. Makin menjadilah rasa kecewa di hati ibu mertua. Coba aja waktu Mas Teguh menelpon dan menanyakan kabar ibunya. Pasti ibu mertua akan mencoba untuk memaafkannya. Kling. Ponselku kembali berbunyi, kubuka pesan yang masuk aplikasi yang bergambar gagang telepon itu. Nikah sama laki-laki yang hidupnya cuma mendompleng dengan orang tua saja bangga. Pesan dari nomor baru. Tak ingin meladeni pesannya. Aku pun kembali memblokir nomor telepon baru itu. Antara dua, kalau tidak dari Marni, pasti dari Mas Teguh. Mereka berdua pasti tidak akan bisa melihatku hidup bahagia. Tenggorokanku terasa kering. Aku keluar dari kamar karena lupa membawa botol minumku. Kakiku berhenti melangkah ketika melihat bayangan hitam yang keluar dari arah dapur. Sari, apa itu kamu? Tanyaku sambil melangkah pelan menuju ke pintu dapur. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara pintu ditutup dengan pelan. Aku berlalu menuju ke depan, pintu depan sudah terkunci. Siapa yang masuk dan pergi dari pintu belakang? Gegas aku masuk ke dalam kamar untuk memeriksa CCTV yang terhubung di ponselku. Marni, ucapku sambil menutup mulut. Apa yang sudah dia lakukan di rumah ini? Dari mana dia masuk? Aku lupa kalau Marni masih memegang duplikat kunci rumah ini. Dan dia juga memegang duplikat kunci pintu pagar di samping rumah. Tampak Marni menabur sesuatu ke dalam makanan yang masih berada di dalam panci. Lalu menaburnya juga ke dalam air minum. Gegas aku keluar kamar menuju ke kamar ibu mertua. Aku harus memperlihatkan kepada ibu mertua. Tindakan apa yang akan ibu mertua ambil setelah melihat video ini. Saat membuka pintu kamar, ibu mertua tampak tertidur lelap. Sebaiknya besok pagi saja aku memberitahu ibu mertua. Aku pun ke dapur dan membuang makanan dan minuman yang sudah dicampur Marni dengan racun. Ya, ini pasti racun. Keterlaluan sekali Marni. Untung saja aku merasa haus dan cepat mengetahuinya. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi padaku ataupun pada ibu mertua. Aku sangat yakin racun itu pasti untuk mencelakai aku dan ibu mertua. Aku pun mencari nomor Aska dan memintanya untuk mengganti semua kunci pintu yang ada di rumah ini, termasuk pintu pagar. Aku pun mengirimkan video Marni yang sudah menyusup masuk melalui pintu belakang. Bintang 1. Saat aku mengirimkan pesan pada Aska, dia pasti sudah tidur. Karena hari sudah sangat larut malam. Pagi ini aku bangun tidur sedikit kesiangan karena bergadang menemani putraku yang belum mau memejamkan matanya. Entah umur berapa putraku akan berhenti untuk bergadang. Aku meraih ponsel dan melihat pesanku yang sudah dibaca oleh Aska. Namun tidak ada sama sekali balasan darinya. Aska memang sangat cuek, bahkan tidak pernah sekalipun dia mengucapkan selamat pagi untukku. Walau hanya sekedar tulisan pesan dari WA. Suara ibu mertua terdengar masuk ke dalam kamar saat Yusuf menangis dan tidak mendapati aku di sampingnya. Yusuf ibu bawa keluar ya, kamu mandi aja dengan tenang, teriak ibu mertua dari luar. Ya bu, makasih ya, ucapku dari dalam kamar mandi.
Beruntung sekali bukan mempunyai ibu mertua yang limited edition. Selesai mandi, aku pun berdandan tipis-tipis permintaan dari ibu mertua yang memintaku untuk mewarnai bibirku dan jangan hanya polosan. Dan aku menyemprotkan sedikit parfum sebelum meninggalkan kamar. Aku terkejut saat melihat Aska sudah ada di ruang keluarga. "Selamat pagi sayang," ucap Aska kembali mengulas senyum manis ke arahku. Jantungku berdegup 2 kali lipat lebih kuat. Ini untuk pertama kalinya Aska mengucapkan selamat pagi secara langsung. Dengan akhir kalimatnya menyebutku kata sayang. Pagi-pagi sudah bikin jantungku mau lepas saja. Apa yang sudah dia lakukan di sini? Bukannya ibu mertua sudah melarangnya untuk datang sebelum akad nikah diselenggarakan. "Ngapain kesini? Kan masih 1 minggu lagi," kataku sambil melewatinya menuju dapur. "Bukannya tadi malam bidadariku yang cantik ini yang memintaku untuk datang. Oh, sekarang malah nanya ngapain kesini?" ucapnya yang mengekor dari belakang. Aku membalikkan badan dan membulatkan mata saat Aska sudah sangat mendekat. "Ibu!" teriakku manggil ibu mertua. Malah teriak. Nggak asik. Godanya sambil terus melangkah maju. "Ibu, Aska nakal!" teriakku lagi. "Aska, jangan macam-macam kamu. Ibu pecat jadi anak mau!" suara ibu mertua berteriak dari depan. "Mau ambil minum bentar, Bu?" Aska berkilas sambil mengedipkan mata genit. "Pergi sana, unik banget ih," usirku sambil memutar bola mata malas. "Aska!" teriak ibu mertua. Aska menghentikan langkahnya. "Baiklah, hari ini aku biarkan kamu selamat. Siap-siap nanti," ucapnya setengah berbisik dan menarik turunkan alisnya menggodaku. Kini jarak kami sudah sangat dekat. Aku menutup mata ketika wajah Aska semakin mendekat ke arahku. Beberapa detik kemudian, aku kembali membuka mata dan tidak melihat keberadaan Aska di hadapanku. Ya ampun, aku pikir Aska mau menciumku. Batinku mengiris malu, tak lupa mengetuk jidatku pelan. Bisa-bisanya aku berpikir begitu. Sumpah demi apa? Hampir saja aku berhenti bernapas karena melihat sikapnya barusan. Pria yang ku kenal dingin dan cuek itu sudah membuatku salah tingkah pagi ini. Ting tong. Suara bel berbunyi, Sari menuju pintu untuk membuka pintu. Suara Marni langsung menggema di seluruh ruangan saat memaki Sari yang lama membuka pintu. "Ngapain wanita pelakor kesini?" Suara Sari terdengar sinis. "Heh, jaga ucapanmu itu. Saya menantu Nyonya Sukma, bukan pelakor." "Sudah diam, kita kesini bukan untuk ribut," Mas Teguh terdengar melerai. "Ibu minta mereka untuk kesini," tanyaku sambil menatap ibu mertua. Ibu mertua menganggukkan kepala dan meminta Marni dan Mas Teguh untuk masuk. Mas Teguh langsung masuk dan menyalami ibu mertua. Hanya Marni yang masih berdiri sambil melipat tangannya ke dada. Tatapannya sinis menatap ke arahku. Begitu juga dengan Mas Teguh yang menatap tajam ke arah Aska. "Tidak perlu basa-basi, kamu lihat video itu," ucap ibu mertua dan menunjuk ke arah TV. Aku sampai menepuk jidat karena lupa memberitahu ibu tentang video itu. Ternyata Aska datang ke sini untuk memberitahu tentang video itu pada ibunya. Aku pikir Aska datang ke sini untuk melihatku. Wanita itu sudah masuk seperti maling ke rumahku dan menaburkan sesuatu ke dalam makanan di dalam rumah ini. Apa hukuman yang bagus untuknya? Ucap ibu mertua setelah Mas Teguh melihat wajah Marni yang jelas terlihat di dalam video itu. Wajah Marni langsung pias sambil melihat rekaman CCTV yang diputar Aska di televisi. Marni menggelengkan kepalanya cepat sambil melangkah mundur. Sejak kapan? Sejak setengah tahun yang lalu. Ya, CCTV di rumah ini dipasang sejak setengah tahun yang lalu. Suara ibu mertua naik beberapa oktav, membuat cucunya yang ada di pangkuannya langsung menangis. "Sini nak sama ayah," ucap Mas Teguh. Walau begitu, aku masih bisa menangkap raut malu di wajah Mas Teguh. Bagaimana tidak, CCTV itu juga merekam kelakuan menjijikannya di ruangan ini saat aku berada di rumah Eyang. "Mas, ayo kita pulang." Mas Teguh urung mengambil Yusuf, ditatapnya Marni dengan tajam. "Panggil polisi saja, Bu, penjarakan saja wanita jahat itu," ucap Mas Teguh sambil menunjuk Marni. "Oh, jadi kamu sudah bersekongkol dengan mereka untuk menjebakku, iya? Biar aku di penjara dan kamu bisa kembali rujuk dengan suci, iya?" kata Marni. Aska menatapku, aku pun menggelengkan kepala, berharap agar Aska tidak salah mengira. "Jahat sekali kamu, Mas. Kamu yang memerintahku untuk masuk ke rumah ini. Dan kamu juga yang ingin melenyapkan ibumu dengan menaburkan bubuk racun itu. Sekarang apa?" "Bohong, aku tidak pernah." "Kamu yang bohong," sergam Marni memotong ucapan Mas Teguh. Plak, ibu mertua langsung menampar pipi Mas Teguh. Kupandangi sudut mata ibu yang sudah berair dan membasahi pipinya. POV Teguh. "Kenapa kamu menjadi orang yang tidak berhati seperti ini, Teguh?
Kamu mau membunuh ibumu yang sudah bertaruh nyawa untuk melahirkanmu. Setan apa yang sudah masuk ke dalam hatimu? Ibu berkata dengan pelan, air matanya deras turun membasahi pipinya. Waktu aku berpisah dengan Suci atau sewaktu ibu mengetahui aku sudah menikah lagi, ibu sama sekali tidak merasa sedih ataupun menangis. Apa ibu benar-benar terluka sekarang karena sudah percaya dengan ucapan Marni? Puas kamu Teguh, karena sudah berhasil membuat ibu menangis, kata Aska menudingku. Sudah, jangan kotori tanganmu untuk memukulnya. Ibu mencegah saat Aska sudah mulai menarik kerah bajuku. Hatiku mendadak sakit melihat ibuku yang belum berhenti menangis. Marni sudah membuat ibu percaya dengan tuduhan yang dilontarkannya padaku. Ibu percaya sama Teguh. Marni itu sudah berbohong dan memfitnah Teguh, ucapku sambil bersimpuh di kaki ibu. Jauhlah Teguh. Ibu menarik kakinya dengan kasar. Marni, katakan pada ibuku kalau aku tidak pernah menyuruhmu masuk ke rumah ini. Aku juga tidak pernah tahu kalau kamu mempunyai kunci rumah ini. Jangan berbohong dan tolonglah jujur. Katakan yang sebenarnya. Sebelum aku kehilangan kewarasanku dan membuatmu kesakitan. Aku menatapnya. Marni tersenyum miring tak ingin membalas menatapku. Kamu benar-benar wanita jahat, Marni. Aku menyesal sudah menikah denganmu, ucapku. Marni langsung menatapku. Sudut bibirnya kembali terangkat. Aku tidak berbohong, Mas. Demi Allah, kamu memang mau melenyapkan ibumu. Sebab kamu merasa sakit hati karena tidak mendapatkan harta warisan. Aku saja kamu, Mas. Tuduh Marni. Masih berbohong dan menyebut nama Allah untuk meyakinkan ibu lagi. Aku sudah sangat menyesal karena menikahinya. Dia bukan manusia melainkan iblis berwujud manusia. Aku benar-benar tidak menyangka kalau air susu dibalas dengan air tuba, ucap ibu. Mulutnya berbicara namun matanya sama sekali tidak melihat ke arahku. Betul, aku setuju dengan apa yang ibu katakan, sahut Marni. Dasar betina iblis, geramku. Tanganku sudah mengepal ingin meninju wajah Marni yang tengah tersenyum mengejekku. Panggilkan polisi, Aska. Orang yang ingin melenyapkan nyawa ibu memang harus dipenjara, ujar ibu. Terkejut mendengarnya. Ibu sudah sangat percaya dengan fitnahan yang dikatakan wanita itu. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau ibu sudah berbicara seperti itu, maka tetap akan seperti itu. Untuk membela diri juga percuma saja. Ibu tenang dulu, ayo duduk. Hanya Suci yang menatap iba padaku. Suci merangkul pundak ibu dan membawanya untuk duduk. Kini ibu menatapku tajam. Sorot mata ibu menatapku penuh dengan kebencian. Air mata ibu sudah mulai berhenti turun. Tak tampak lagi air matanya melewati pipi yang sedikit berkerut karena dimakan usia. Maafkan Teguh, Bu, ucapku pelan. Ibu kembali membuang pandangan ke arah lain. Ibu, Suci yakin Mas Teguh tidak mungkin seperti itu. Wanita itu pasti berbohong. Kita tahu sifat wanita itu seperti apa, ucap Suci. Syukurlah Suci masih percaya padaku. Aku bahagia mendengarnya. Terima kasih Suci, kamu masih percaya denganku. Kamu benar, aku tidak mungkin melakukan hal itu. Terlintas pikiranku saja tidak pernah, sungguh, kataku dengan jujur. Demi Allah, jangan percaya dengan apa yang dikatakan Mas Teguh. Marni kembali berteriak. Jangan menyebut nama Allah untuk menyembunyikan perbuatan terkutukmu itu, Marni. Dasar keparat. Bentakku sambil menonyor kepalanya. Wajah Marni merah padam. Wanita iblis itu pasti tidak terima karena aku membentaknya. Aku tidak peduli lagi dengannya. Sudahlah Marni, jangan menuduh Mas Teguh atas perbuatanmu sendiri. Tidaklah kamu malu dengan sikapmu yang buruk itu. Apa tidak bisa diubah lagi sikapmu yang buruk itu? Ucap Suci. Lihatlah Aska, Suci masih begitu mencintai Mas Teguh. Makanya Suci masih membelanya walau perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Marni berbicara dengan Aska. Dia mencoba mencari pembelaan dari Aska. Telepon polisi, Aska, perintah ibu. Marni langsung tersenyum menyeringai. Mulai hari ini jangan sebut aku suamimu lagi, Marni. Aku menceraikanmu detik ini juga, ucapku. Terserah, aku sama sekali tidak merasa rugi berpisah dengan laki-laki kere dan tidak berguna sepertimu. Plak. Aku tidak tahan untuk tidak menampar pipi Marni. Aku tarik rambutnya dan membuat wajah Marni mendongak menatap langit-langit. Cih, aku meludah tepat di wajahnya. Sialan, lepaskan aku biadab. Cih, Marni membalasnya. Aku pun menghempas tubuhnya dengan kasar membuat kepalanya membentur lantai. Aduh, kepalaku sakit. Marni merintih. Tanganku dipegang oleh Aska saat aku ingin memberi Marni pelajaran lagi. Jangan kasar dengan perempuan, apalagi dia sedang hamil. Apa kamu mau mendekam di penjara selamanya? Ucap Aska. Lepas. Aku menepis tangannya. Polisi sudah datang, ucap Sari. Dan laki-laki berseragam coklat langsung masuk ke dalam rumah ketika ibu menyuruh mereka masuk. Aku mematung tak mampu untuk bergerak, padahal aku ingin lari agar tidak ditangkap polisi. Tangkap orang itu, Pak. Penjarakan dia,
karena dia mencoba untuk membunuh ibunya sendiri. Tunjuk Marni ke arahku dengan seulas senyum yang disuguhkannya padaku. Benar-benar perempuan jelmaan setan. Plak. Selamat menghabiskan waktumu di dalam penjara, Mas. Bisikku di telingaku setelah menampar pipiku dengan keras. Aska, beri bukti-bukti rekaman CCTV itu pada polisi. Pak polisi, penjarakan wanita itu. Bukti-bukti semua ada di dalam ponsel itu. Bawa wanita itu, Pak. Saya tidak mau memandang wajah wanita itu lagi. Aku tertegun mendengar ucapan tegas dari ibuku. Apa aku tidak salah dengar? Kenapa aku? Marni panik sambil melangkah mundur. Sekarang aku pula yang tersenyum mengejeknya. Rasakan itu, ucapku. Mas, maafkan aku hilap, Mas. Tolong maafkan aku sedang mengandung anakmu, Mas. Jurus andalan Marni kembali keluar. Aku terus tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun biar Marni tahu rasa. Ayo cepat, ikut kami ke kantor polisi. Tangannya langsung diborgol. Aku tidak bersalah, demi Allah aku tidak bersalah. Teriaknya sambil meronta-ronta minta dilepaskan. Apa dia tidak takut sama dosa? Sampai-sampai harus membawa nama Allah untuk menyembunyikan kebusukannya. Tutur ibu sambil menggelengkan kepala. Ayo, temani aku untuk memberikan keterangan kepada polisi. Biar nenek sihir yang kamu jadikan istri itu mendekam di dalam penjara. Aku mengangguk dan mengekor Aska dari belakang. Aska memang benar, yang aku nikahi itu adalah nenek sihir. Malah lebih jahat dari nenek sihir. Aku salah menduga. Aku pikir ibuku sudah percaya dengan apa yang sudah Marni katakan. Ingin sekali aku memeluk ibuku sekarang ini. Mas, aku tidak mau berada di sini. Tolong keluarkan aku dari sini, Mas. Marni memohon dan bersimpu di kakiku. Dua polisi wanita langsung menyeretnya masuk ke dalam tahanan. Selamat menikmati hari-hari di dalam tahanan, sayang. Aku pergi dulu. Ucapku sebelum pergi meninggalkan Marni. Laki-laki sialan, tidak berguna. Belum beberapa menit ditahan sudah teriak seperti orang kesurupan. Aku keluar dari kantor polisi. Mobil Aska sudah tidak terlihat lagi di parkiran. Aska sudah meninggalku di sini. Kurang ajar kamu, Aska. Lihat saja, aku akan merebut hati Suci kembali. Batinku. Aku naik ojek menuju ke rumah ibu. Aku akan meminta maaf pada ibu. Aku yakin ibu pasti akan memaafkanku. Beberapa menit kemudian, aku sudah tiba di rumah ibu. Mobil Aska tidak tampak berada di rumah ibu. Mungkin dia belum sampai. Assalamualaikum. Ucapku, pintu rumah masih terbuka. Dapat kulihat Suci sedang menyusui putraku dengan posisi membelakangi. Waalaikumsalam, sahut Suci. Ada apa kamu datang ke sini lagi? Tanya ibu dengan nada tinggi. Teguh mau minta maaf sama ibu. Teguh mohon, maafkan Teguh, Bu. Ucapku sambil berjalan mendekat dan bersimpu di kaki ibu. Pergi! Ketus ibu sambil mencoba menarik kakinya. Aku langsung memeluk kedua kaki ibu dengan erat. Teguh tidak akan pergi sebelum ibu memaafkan Teguh. Teguh ngaku salah dengan perbuatan Teguh. Tolong maafkan Teguh. Aku menangis dan memohonkan maafku dari ibuku. Aku tidak mau dicap menjadi anak durhaka karena tidak mendapatkan maaf dari ibu. Beberapa saat kemudian, kepalaku terasa diusap oleh tangan ibu. Aku mendongak menatap mata ibu yang sudah berair. Aku langsung memeluk dan mencium pipi ibu. Ibu sudah memaafkan, ucap ibu sambil membalas memelukku. Alhamdulillah, mendapatkan maaf dari ibu sudah membuatku sangat bahagia sekarang. Teguh masih boleh tinggal di sini kan, Bu? Tanyaku di sela-sela tangisanku. Boleh, jawab ibu. Akhirnya aku bisa tinggal lagi di rumah ini bersama ibu dan Suci. Aku akan merebut hati Suci kembali. Tapi tunggu, setelah Suci dan Aska menikah, baru kamu boleh tinggal di sini bersama ibu. Lanjut ibu membuat batinku meringis. Apa, tidak ada kesempatan untuk kita bersama lagi, Suci? Tanyaku dan langsung menatap Suci. Suci langsung menunduk melihat anak kami yang sudah tertidur di pangkuannya. Anakku sudah besar dan gembul. Sejak dia lahir, waktuku sama sekali tidak ada untuknya. Tidak, Mas, kita sudah usai, jawabnya. Hatiku terluka mendengar jawaban yang keluar dari mulut Suci. Dulu kamu selalu mengatakan kalau kamu sangat mencintaiku. Apa kamu tidak mencintaiku lagi, Suci? Tanyaku lagi. Aku sangat berharap mantan istriku itu masih menyimpan rasa cinta padaku, walau hanya sedikit saja. Rasa cintaku padamu sudah lama hilang, Mas. Sudah hilang semenjak umur Yusuf baru 15 hari. Jawabnya, aku menunduk merasa sangat malu. Ikhlaskan Suci, Suci sudah menemukan kebahagiaannya bersama Aska, ucap ibu. Aku diam tanpa menyahut sepatah kata pun. Ibu tidak mengerti dengan perasaanku. Aku masih sangat mencintai Suci. Lalu bagaimana aku bisa ikhlas melepaskannya dan melihatnya menikah dengan Aska? Aku sama sekali belum siap untuk melihatnya bersanding lagi. Setelah maghrib aku kembali ke kontrakan. Aku terkejut saat mendapati rumah yang tampak terbuka sedikit. Padahal aku sudah menguncinya.
Lekas aku masuk menuju kamar. Aku kembali terkejut saat melihat isi lemari acak-acakan. Beberapa pakaian berserakan di lantai. Tegas aku mencari keberadaan uang di balik lipatan baju. Uang yang belum sempat kusimpan di bank. Kurang ajar, uangku hilang. Aku mengobrak-abrik seisi lemari. Namun tak kutemukan uang itu sama sekali. Termasuk uang yang Marni simpan sebagian. Aku keluar rumah dan bertanya kepada para tetangga yang sedang duduk menongkrong di depan rumah mereka masing-masing. Kami tidak melihat orang yang masuk ke rumah Pak Teguh. Memangnya rumah tidak dikunci? Kok bisa masuk malingnya? Ujar salah satu tetangga. Aku malas untuk menjawab pertanyaan mereka. Tegas aku kembali masuk ke dalam rumah dan membanting pintunya dengan sekuat tenaga. POV Other. Jam 7 pagi, Teguh sudah tiba di halaman rumah ibunya. Beberapa hari ini, Teguh tidak datang ke rumah ibunya sebab masih merasa kecewa dengan jawaban Suci yang sudah tidak mencintainya lagi. Hari ini adalah hari bahagia bagi mantan istrinya itu. Teguh terpaksa harus hadir sebab Bu Sukma yang meminta. Teguh masuk ke dalam rumah yang sudah banyak keluarga yang datang. Sebagian keluarga besar dari Bu Sukma datang dan menginap di rumahnya. Teguh menuju ke arah Bu Sukma yang sedang memangku cucunya. Suci kemana, Bu? Tanya Teguh. Karena tidak melihat keberadaan wanita yang sudah memberinya satu anak itu. Ini kan hari pernikahan Suci dan Azka. Jadi Suci lagi didandani. Itu saja pakai nanya. Bukan Bu Sukma yang menjawab, tapi adik dari ibunya yang menjawabnya dengan ketus. Tantenya itu selalu berkata ketus setelah mengetahui tentang pernikahan keduanya dengan Marni. Semua keluarga menjadi kompak memusuhinya. Akad nikahnya di rumah? Tanya Teguh lagi. Iya, resepsinya baru di gedung. Jawab Bu Sukma. Bu Sukma menyerahkan cucunya pada Teguh, kemudian beranjak untuk mandi dan bersiap-siap. Teguh menoleh kembali ke arah kamar yang pernah menjadi tempat privasi baginya dengan Suci. Hatinya kembali merasa nyeri, membayangkan masa-masa bahagia saat bersama dengan Suci di dalam kamar itu. Suara deru mobil terdengar masuk ke halaman rumah Bu Sukma. Teguh yang duduk di teras sambil menggendong anaknya melihat Azka yang turun dari dalam mobil. Azka terlihat rapi dengan baju kemeja berwarna putih yang melekat di badannya. Gimana? Aku sudah terlihat ganteng belum? Tanya Azka pada Teguh sambil memasang kopiah berwarna hitam dan semakin menambahkan ketampanannya. Apa tidak ada perempuan yang lain lagi? Sampai-sampai Suci menjadi incaranmu. Teguh memasang wajah masam, ditatapnya Azka dengan garang. Tidak ada perempuan lain yang mampu membuatku jatuh cinta selain Suci. Jawab Azka sambil menjawil pipi calon anak sambungnya itu. Seleramu terlalu rendahan. Bisa-bisanya menikah dengan janda yang sudah mempunyai anak satu. Kalau aku jadi kamu, tidak sudi kalau harus menikah dengan janda. Sedangkan statusku masih bujang perjaka. Decak Teguh mengejek sambil mengulas senyum miring. Dia yakin Azka akan berpikir kembali untuk menikah dengan Suci setelah mendengar ejekannya itu. Oh ya? Azka tampak sedang berpikir, seolah sedang mencerna ucapan Teguh. Iya, kamu itu ganteng kebangetan Azka. Kamu bisa mendapatkan 2 bahkan 3 gadis sekaligus di luar sana. Sayang sekali bukan? Kalau harus menikah dengan janda, ucap Teguh kembali. Enggak, kadang yang aku gadis itu banyak. Tahu-taunya janda juga sama seperti Marni. Marni juga janda beranak satu kan? Sebelum menikah denganmu. Wajah Teguh biasa ketika. Kata telak dari Azka membuatnya tak menyangka kalau Azka mengetahui tentang Marni yang sebenarnya. Tahu dari mana kamu? Sudahlah, bidadariku sudah menunggu pangerannya untuk datang. Aku masuk dulu. Ucap Azka sambil menepuk-nepuk pundak Teguh. Azka! Panggil Teguh pelan namun Azka tak menggubrisnya. Sah! Ucapan kata sah menggema di seluruh ruangan. Semua keluarga berbahagia bercampur haru. Terkecuali Teguh yang bermuka datar tanpa ekspresi. Matanya terus mentap Suci yang sangat cantik. Berbalut kebaya pengantin modern, senyumnya selalu tersemat di bibirnya yang penuh. Suci lebih cantik saat menikah dengan Azka. Jauh berbeda saat dia menikah denganku dulu. Ucap Teguh yang terdengar di telinga eyangnya. Makanya jangan tergoda sama pelakor. Sekarang mau nangis kan? Teguh terkejut saat eyangnya berbicara berbisik di telinganya. Teguh hilaf eyang. Alah lagu lama, hilaf itu hanya sekali. Kalau sampai menikah lagi itu namanya doyan. Kata telak eyang membuat Teguh langsung bungkam. Eyang berlalu menuju ke arah keluarga yang tampak sedang berfoto bersama. Hanya Teguh yang tidak bahagia atas pernikahan mantan istrinya. Teguh, ayo sini kita foto sama-sama. Ajak Bu Sukma. Teguh mau menolak tapi tidak bisa. Dan akhirnya terpaksa ikut berfoto walau bibirnya tak mampu untuk tersenyum. 2 hari ke depan resepsi pernikahan mereka akan diselenggarakan. Malam menghampiri dan semua berkumpul di ruang keluarga. Suara canda dan tawa memenuhi ruangan rumah Bu Sukma.
Sepasang pengantin baru tampak sedang duduk selesehan sambil menikmati makan bersama dengan keluarga besar. Mereka duduk berhadapan dengan Teguh dan Bu Sukma. Hati Teguh memanas ketika Aska menyodorkan sesendok makanan ke arah Suci. "Malu mas," bisik Suci dan menolak suapan makanan dari Aska. Bu Sukma tersenyum dan menganggukkan kepala saat Suci melihatnya, agar Suci menerima suapan nasi dari laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya. Teguh kembali geram saat mendengar Suci memanggil Aska dengan sebutan mas. Giginya menggertak geram karena menahan emosi. "Sekali saja, ayo, Aska meminta Suci untuk membuka mulut. "Mas, malu," ucap Suci pelan dan berusaha menepis rasa malu untuk membuka mulut. "Kamu dengar tidak sih, Suci tuh malu kalau kamu nyuapinya makan." Sergat Teguh membuat semua keluarga terkejut dan langsung menatapnya. Aska tersenyum melihat Teguh yang terbakar api cemburu. Keisengannya berhasil membuat Teguh panas melihatnya. "Kamu kenapa Teguh? Apa yang salah?" tanya Bu Sukma. "Iya nih, marah-marah gak jelas," timpal Tante Erni. Tanpa menjawab, Teguh berdiri dan berlalu pergi dari ruangan itu. Suasana hatinya sangat buruk ketika berhadapan dengan Aska. "Lanjut makan, jangan dihiraukan. Mungkin Teguh lagi kesal karena istrinya masuk penjara," ucap Eyang. "Idih, istri seperti itu dipikirin. Mending nyari baru," geletuk Indriani. "Anak kita sudah tidur," bisik Aska saat Suci meletakkan Yusuf ke atas kasur berada di tengah-tengah mereka. "Iya mas," saut Suci. "Terus?" ucap Aska sambil menaik turunkan alisnya. "Kenapa?" tanya Suci dengan pipi yang sudah memerah karena malu. Aska turun dari ranjang menghampiri Suci yang sedang berdiri di depan cermin hias. Tangannya langsung melingkar di pinggang Suci yang ramping. Dapat Suci rasakan saat seluruh badan Aska bergetar. Untuk pertama kalinya, Aska menyentuh perempuan yang sudah menjadi istrinya. Suci menjauhkan dirinya untuk mendongak menatap Aska, lalu mengulas senyum memperlihatkan langsung pipinya. "Maaf mas, belum bisa sekarang." Lalu Suci membisikkan sesuatu ke telinga Aska. "Tidak masalah, aku bisa menunggunya sampai selesai. Tapi untuk saat ini, izinkan aku untuk memelukmu lebih lama lagi," ucap Aska dan kembali melingkari tangannya di pinggang Suci dan memeluknya dengan sayang. Suara dering ponsel Aska membuat Aska berdecak sebal karena merasa terganggu. Terpaksa Aska melepaskan pelukannya untuk mengambil ponselnya. Khawatir bila anak-anaknya itu akan terbangun saat mendengar ponselnya yang berdering. Melihat nomor Teguh yang menghubunginya membuat Aska terbahak di dalam hati. Muncul ide gila yang akan membuat Teguh semakin panas mendengarnya. Panggilan diangkatnya dan memasukkan ponselnya ke dalam saku celana pendeknya. Lalu kembali berjalan menuju ke arah Suci yang masih sibuk menyisir rambut. "Mas, geli," ucap Suci saat Aska mencolek ketiaknya saat tangannya terangkat ke atas saat mengikat rambutnya. "Tahanlah, baru juga dicolek, lama-lama juga terbiasa," saut Aska. Kening Suci tertaut dan mengkerut dalam. "Apanya?" Aska langsung meletakkan telunjuknya di bibir Suci. "Rileks sayang, jangan diginikan. Lepaskan saja, aku suka melihatnya seperti ini. Sangat cantik dan baunya sangat wangi," ucap Aska sambil melepaskan ikat rambut Suci dan membiarkan rambut panjang sebahu itu tergerai indah lalu mencium aroma yang menguat dari rambut Suci. Teguh yang mendengarnya langsung kepanasan dan mematikan sambungan teleponnya. Kemudian melempar ponselnya jauh dari hadapannya. Teriak Teguh sambil menyugar rambutnya dengan kasar. Teguh duduk di bibir ranjang sambil menggigit jari dan membayangkan apa yang sudah terjadi dengan Aska dan Suci malam ini. "Enak kan? Makan tinggal nyuap tanpa susah-susah untuk mencarinya lagi," Tante Erni bertanya saat melihat Teguh menyuap sesendok nasi dengan udang di atasnya ke dalam mulut. "Enak Tante," jawab Teguh dengan malas. Teguh tahu bahwa pertanyaan itu untuk mengejeknya semata. Teguh menoleh ketika Aska menarik kursi yang ada di sebelahnya. Aska mengulas senyum dan duduk berdampingan dengan Teguh. "Suci mana?" tanya Tante Erni. "Belum bangun Tante, kasihan kecapean begadang tadi malam," jawab Aska. "Idih, pengantin baru pagi-pagi sudah keramas, mencurigakan sekali," goda Indriani. "Makanya suruh Indro itu cepat melamar kamu. Jangan cuma bawa sana bawa sini kayak kamu anak kucing saja." "Namanya Indra Bu, bukan Indro," saut Indriani sambil terkekeh. "Biar Indro bisa keramas juga kayak abang," timpal Aska sambil terbahak. Telinga Teguh memanas mendengarnya. Lekas Teguh menghabiskan sarapan dan beranjak dari sana. "Memangnya sudah ya?" tanya Tante Erni pada Aska setelah Teguh pergi menjauh. "Rahasia dong Tante," jawab Aska. Teguh sampai kepanasan mendengarnya. Tante Erni bertekik geli melihat ekspresi Teguh yang sangat menggelitik hati. "Biar tahu rasa," timpal Eyang.
Aska tersenyum mendengar pembicaraan mereka, padahal tadi malam tidak ada terjadi hal apa-apa di antara mereka, karena Suci sedang berhalangan. Rambut Aska yang basah sudah cukup menggambarkan bahwa Aska sudah menghabiskan malam pertamanya dengan Suci. Gumam Teguh sambil mengepalkan tangannya sambil berjalan menuju taman mini. POV Aska. Selamat Aska, jangan pakai pengaman ya, biar langsung jadi. Geletuk temanku sambil menepuk pundakku. Dia memang suka bergurau tapi tidak tahu tempatnya. Malu sekali kalau harus membahas tentang itu. Jangan keras-keras ngomongnya, ucapku. Suci yang mendengarnya langsung tersipu malu. Selamat ya, ternyata istrimu mantan kakak iparmu. Kok bisa? Stok perawan sudah habis di gondol setan melang, saut Fahara teman satu angkatan. Dia perempuan yang suka berkumpul dengan teman laki-laki. Semua tertawa mendengar ucapan Fahara. Janda itu lebih menggoda, tapi ingat, tidak semua janda yang menggoda kalau seperti istrinya Aska ini. Ya jelas sangat menggoda. Lagi temanku langsung tertawa keras saat salah satu temanku menyelesaikan ucapannya. Aku memandang Suci dengan perasaan tidak enak hati. Jangan sampai ucapan mereka membuatnya tersinggung. Maaf ya teman-teman, silakan nikmati makanannya, aku mau istirahat dulu. Pinggangku sakit karena duduk di pelaminan terus dari pagi. Alasanku lalu pamit undur diri. Tanpa mendengarkan ucapan mereka lagi, aku langsung menggenggam tangan Suci dan membawanya pulang. Bukan pulang, tapi menuju ke hotel berbintang 5 yang sudah kupesan dari jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan. Mas, kita kenapa kesini? Tanya Suci heran saat mobilku berbelok ke arah hotel berbintang. Kita di sini untuk seminggu ke depan, jawabku. Suci kembali menampakkan lesung pipinya yang sangat manis jika sedang tersenyum. Biar aku yang buka, ucapku saat mobil sudah berhenti dan Suci bersiap untuk turun. Dengan cepat aku keluar dan berjalan ke arahnya untuk membuka pintu mobil. Tangannya yang mulus langsung menggenggam tanganku yang kutawarkan untuk membantunya berpegangan ketika turun dari mobil. Gaun pengantin berwarna biru yang menjuntai ke lantai membuatnya mirip seperti Cinderella yang ada di film-film. Saat dia berjalan perlahan melewati koridor menuju kamar hotel. Akan kubuat bidadariku bahagia melihat surprise yang sudah kupersiapkan untuknya. Mas, ucapnya. Suci tertegun memandang takjub saat pintu kamar hotel terbuka. Wangi aroma bunga mawar menusuk hidung. Beberapa kelopak mawar sengaja aku sebar di lantai. Dari depan pintu sampai ke kamar mandi, semuanya penuh dengan bunga. Suci melewatinya dengan mata berbinar bahagia. Kamu suka? Tanyaku. Suci mengangguk seraya tersenyum dan mengitari sudut ruangan dan duduk di bibir ranjang. Dirupnya aroma bunga mawar yang ada di atas ranjang, lalu kembali menampakkan lesung pipinya yang manis itu. Aku bahagia melihatnya tersenyum manis seperti sekarang ini. Sempurna, seru Suci dengan riang gembira. Aku tahu kalau Suci sangat menyukai bunga mawar, dan aku pun berinisiatif mendekorasi kamar ini sendiri dengan banyaknya bunga mawar. Kamu bahagia? Tanyaku sambil mendekati Suci. Sangat, jawabnya sambil menatapku sekilas dan menunduk. Dia sangat pemalu sekali dan aku suka itu. Suci beranjak menuju meja rias, lalu membuka gaun pengantin dengan susah payah. Tanpa diminta bantuan, aku mendekat dan menarik resleting bajunya ke bawah. Seketika aku meneguk ludah. Melihat belakangnya saja, aku tak mampu menahannya. Apalagi sampai melihat yang di depannya. Otak mesum mulai berkeliaran di kepalaku. Suci membalikkan badan menjadi menghadap ke arahku. Aku terpaku menatap sesuatu yang tidak pernah kulihat selama ini. Mau sekarang atau nanti? Tanya Suci dengan senyum menggodaku. Nanti saja, aku bisa sabar sampai kamu benar-benar ikhlas dan tidak terpaksa saat memberinya. Kataku so jual mahal pula, padahal nyatanya sudah seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya. Yakin nanti saja, aku ikhlas kok, ucap Suci sambil mendekati hidung bangirnya ke hidungku. Mendadak jantungku berdegup kencang, bidadariku sudah tidak malu-malu lagi sekarang. Kalau kamu sudah ikhlas, mana mungkin aku menolaknya, kataku sambil mengangkat tubuhnya dan meletakkannya di atas ranjang, meraih tangan Suci dan menciuminya dengan lembut. Dering ponsel Suci berbunyi ketika tinggal selangkah lagi untukku mencuri bibirnya. Suci yang awalnya terpejam kini sudah membuka mata. Jawab dulu Gih, siapa tahu penting, titaku yang langsung diturutinya. Dari Teguh, kamu yang angkat ya, ucap Suci sambil mengulurkan ponselnya ke arahku. Gangguin aja Teguh, bikin sakit kepala saja, batinku kesal. Aku tersenyum dan mengangkat teleponnya, lalu Suci pamit undur diri untuk ke kamar mandi. Dari tadi Yusuf menangis karena haus, kamu pulang sekarang ya, kata Teguh dari seberang sana. Aku langsung mematikan sambungan teleponnya, kemudian mengaktifkan mode pesawat. Teguh selalu saja punya rencana untuk mengganggu. Aku pun menelepon ibu untuk memastikan apa yang dikatakan Teguh itu benar atau tidaknya. Bagaimanapun,
Aku menyayangi anak itu. Tidak mungkin aku bersenang-senang dan membiarkan anakku menangis. Waalaikumsalam, Bu. Apa Yusuf sedang menangis? Tanyaku setelah menjawab salam dari ibu. Yusuf sedang tidur. Ada apa, Nak? "Oh, tidak apa-apa. Azka hanya ingin memastikan kalau Yusuf baik-baik saja." Aku pun tersenyum ketika mendapatkan jawaban dari ibu. Sudah kuduga. Itu pasti hanya akal-akalan Teguh saja. Suci keluar dari kamar mandi saat aku baru menutup telepon. "Kita jemput Yusuf yuk," ajakku pada Suci. "Gak jadi. Udah ikhlas nih." Bidadariku kembali menggoda nakal. "Kita jemput Yusuf dulu, masih banyak waktu untuk kita hahihi, yuk." Suci terkekeh mendengar ucapanku. Baiklah, yuk." "Tunggu dulu." Ucapku mencegah Suci membalikkan badannya dan mendongak menatapku. Kupandangi penampilannya, dress lutut yang ketat mengikuti lekuk tubuhnya yang sempurna. Selalu menggoda mata bila laki-laki lain melihatnya. "Ganti baju ya," ucapku. Aku menuju lemari dan mengambil jilbab yang sudah kubeli beberapa minggu yang lalu. Pastinya sudah wangi karena sudah di laundry dulu. "Kenapa dengan baju ini? Kotor ya?" tanyanya sambil berputar-putar di depan cermin untuk mencari kesalahan yang ada di bajunya itu. "Pakai ini. Mulai hari ini kamu harus menggunakan jilbab untuk pergi kemanapun, termasuk saat berada di rumah ibu. Auratmu sudah menjadi dosa bagiku yang sudah menjadi suamimu. Jangan biarkan mata laki-laki lain melihat kecantikan rambutmu dan juga kelekuk tubuhmu." Ujarku hati-hati agar bidadariku tidak tersinggung. "Tapi aku belum punya baju panjang yang longgar," ucapnya seraya meraih jilbab dari tanganku. "Jangan khawatir, di sini sudah lengkap semuanya." Aku membuka lemari yang penuh pakaian tertutup, lengkap dengan celana kulot, atasan panjang longgar, dress panjang longgar, dan gamis syar'i. Aku mencari semuanya berkat bantuan ibuku, yang lebih tahu selera dan ukuran yang pas untuk menantunya. "Mas, kamu sudah nyiapin ini dari kapan sih?" tanya Suci dengan binar matanya yang membulat, melihat pakaiannya yang sudah tersusun rapi. "Sudah lama, kamu suka?" Suci mengulas senyum, lalu dia berjinjit dan melingkarkan tangannya ke leherku dengan manja. Ya Allah, indahnya ciptaanmu. Batinku saat menatap iris mata coklat milik Suci dengan bulu matanya yang lentik, membuatku hampir tak berkedip menatapnya. Senyumnya manis terpancar dari bibirnya yang penuh. "Aku sangat bahagia, Mas." Napasnya wangi tercium di indera penciumanku. Untuk sesaat, di antara kami sudah tidak berjarak lagi. Aku mencuri senyumnya itu dan berdiam di sana sebentar. Suci pun membalasnya dan terjadilah peristiwa yang tidak pernah akan aku lupakan. "Baca doa dulu," ucap Suci dan menjauhi kepalanya untuk mendongak menatapku. Aku tersenyum dan membawanya ke tempat peraduan kami. Aku tersenyum menatap pemilik sepasang mata yang masih terpejam di sampingku. Wanita yang sangat luar biasa menurutku, dan aku sangat bersyukur memilikinya. Tanganku kembali melingkari pinggangnya yang ramping, membuat pemilik bola mata indah itu mengerjapkan mata kemudian membalas memelukku. Aku duduk bersandar dan menjadikan lenganku untuknya berbaring. "Jangan pernah bosan ya," ucapnya sambil mendongak menatap mataku. "Kok ngomongnya gitu?" "Ya, jangan pernah bosan denganku. Kalau kamu sudah bosan ataupun sudah tidak mencintaiku, katakan dengan baik-baik, dan aku pasti akan menerimanya. Walau harus menahan sesak di dada untuk sesaat. Jangan jadikan alasan bosan untukmu mencari yang lain lagi dan menyakiti hatiku," jelasnya sambil membenamkan wajahnya ke dadaku. Sepertinya Suci masih merasa trauma dengan apa yang sudah Teguh lakukan padanya. Aku menarik ujung dagunya agar dia menatapku, lalu aku mengecup ubun-ubunnya dengan sayang dan menghirup aroma wangi dari rambutnya. Sebisa mungkin aku akan menjaganya dan akan membuatnya melupakan kesakitan yang pernah Teguh tanamkan di hatinya. "Aku sayang kamu, insya Allah kita jaga hubungan kita sama-sama ya. Lupakan segalanya yang membuat hatimu sakit," ucapku sambil menyelipkan anak rambut ke belakang telinganya. "Yuk, kita mandi dan siap-siap untuk menjemput Yusuf." Suci mengangguk dan bangkit dengan selimut yang masih menutupi badannya. "Pejamkan matamu," ditahnya. "Kok pejam sih? Emangnya malunya sudah balik?" tanyaku dengan senyum menggodanya. Genit, pejamkan cepat, mau mandi nih," ucapnya dengan manja. Aku terkekeh dan memejamkan mataku. "Kalau sudah tidak malu, kapan-kapan kita mandi bareng ya," kataku dengan mata yang masih tertutup. Telingaku tidak mendengar sautan dari Suci, hanya terdengar suara pintu kamar mandi yang tertutup. Sambil menunggunya selesai mandi, aku pun meraih ponselku dan kembali mengaktifkan datanya. Beberapa pemberitahuan dari aplikasi biru langsung masuk dengan beruntun, tak biasanya seramai itu. Aku lekas membukanya dan melihat beberapa foto yang ditandai dari beberapa teman-temanku. Mereka sangat bahagia dan turut mendoakan untuk kelanggengan hubungan kami. Hanya satu status yang menggelitik hati saat membacanya.
Teguh menuliskan status bahwa aku sudah mencuri kebahagiaannya. Saat akan berkomentar, namun statusnya sudah dihapusnya. Teguh terpaku saat melihat kami datang. Dia heran melihat penampilan Suci yang sudah berbeda dari biasanya. Aku ke kamar mandi dulu ya, mau beresin pakaian Yusuf, ucap Suci. Aku mengangguk dan ikut duduk bergabung dengan Tante Erni dan Eyang. Ibu, mana Tante? Tanyaku karena tidak melihat keberadaan malaikatku itu. Lagi keluar ada perlu, jawab Tante Erni. Yusuf langsung memintaku untuk mengambilnya dari pangkuan Tante Erni. Terlihat dari caranya merengek dan mengangkat tangannya ke arahku. Ayah lagi capek, habis tempur sama ibu. Udah Tante Erni mengejekku. Nggak capek kok Tante, kataku sambil terkekeh geli dan melihat ekspresi wajah Teguh yang berubah masam. Jangan membawa Yusuf kemana-mana, biarkan dia tetap di sini bersamaku, ucap Teguh saat Suci keluar dari kamar. Memangnya kenapa? Kamu juga tidak menjaganya kalau Yusuf tinggal di rumah. Biarkan mereka membawanya. Lagipun, Yusuf itu tidak mau denganmu. Dia lebih dekat dengan Aska dibandingkan denganmu, ujar Tante Erni. Aku tahu itu, aku cuma tidak mau anakku terlantar di sana, di saat mereka berdua sedang bermain gila di sana. Hei, apa yang kamu maksud? Aku bukan kamu, Mas, ingat itu. Suci mulai tersulut emosi mendengar kata-kata Teguh yang tidak disaring lagi saat berbicara. Aku tahu kamu ayah kandungnya Yusuf, Teguh. Selama kamu keluar dari rumah ibu, apa kamu pernah datang untuk melihatnya? Tidak pernah kan? Jadi jangan mengkhawatirkan Yusuf selama dia berada di dalam penjagaanku dan Suci. Perbedaan umur kami hanya 1 tahun. Makanya aku lebih memilih memanggil namanya saja. Omong kosong, ketusnya tanpa melihat ke arah lawan bicaranya. Geram juga mendengar ucapan Teguh. Dia pikir aku ini apa? Laki-laki haus selangkangan yang sampai membuat anak terlantar. Seharusnya kamu nyadar, Teguh. Suci dan Aska masih memikirkan anaknya. Makanya mereka mau membawanya ikut bersama mereka. Memangnya kamu yang meninggalkan Yusuf dan Suci demi perempuan sundal itu? Tante Erni ikut menimpali. Kalau sudah Tante Erni yang ikut berbicara, bisa-bisa adu mulut mereka. Aku tidak pernah mau meninggalkan Suci dan anakku. Suci yang tidak mau menerima Marni dan memilih untuk bercerai. Padahal tidak ada salahnya kalau seorang suami memiliki lebih dari 1 istri. Balas Teguh dengan sengit. Mau istri 2 seharusnya ngaca. Makan masih numpang sama orang tua kok sosokan mau nambah istri, sindir Tante Erni. Jangan mengurusi kehidupanku Tante. Urus saja kehidupanmu dengan anak-anakmu itu. Sudah, kalian pergilah. Jangan dengarkan Teguh. Dia hanya sakit hati dan cemburu karena melihat kalian berbahagia, ucap Eyang melerai. Karena ibu lagi keluar, akhirnya kami pergi tanpa menunggu ibu kembali. Jangan dipikirkan ucapan Teguh. Dia memang seperti itu. Suka menyakiti orang tapi tidak suka bila dirinya disakiti, ucapku pada Suci. Aku cuma kesal saat mendengar ucapan itu, Mas. Masa iya? Mau istri 2 tapi... Sayang, jangan dibahas lagi. Istighfar dan jangan memikirkan hal itu. Suci menarik napas panjang, kemudian menatapku yang sedang menyetir menuju ke penginapan. Kalau kamu mau istri 2, bilang ya. Kalau kamu ngomongnya gitu. Pokoknya kalau kamu mau istri 2, bilang sama aku. 1 saja sudah cukup, sayang. Jangan dipikirkan lagi ya. Yuk turun. Aku mengusap pundaknya dan mengajaknya untuk turun. Teguh memang sudah mengacaukan perasaannya saat ini. Lebih baik aku membawa Suci untuk pindah dari sana saja. Di office Suci. Sini peluk. Mas Aska berucap dengan mata yang masih terpejam. Dia tersadar saat ranjang bergoyang ketika aku bergerak. Jam 2 malam. Kamar hotel berbintang ini sangat dingin. Aku menarik selimut untuk menutupi seluruh badanku. Sejuk terasa menyerap ke tulang. Aku ingin mematikan AC namun remote-nya entah pergi kemana. Lalu pria yang berjambang tipis itu menepuk sebelah lengan supaya aku berbaring di atas lengannya. Aku beringsut dan berbaring menghadap ke arahnya. Gimana tidurnya? Nyenyak? Tanyanya sambil mengulas senyum di bibir tipisnya itu. Nyenyak sekali, jawabku. Malam ini putraku sama sekali tidak berjaga malam. Tidurnya nyenyak sejak jam 9 malam. Hanya terbangun saat aku ingin memberikannya ASI. Anak kita pengertian ya. Tahu saja kalau ibu dan ayahnya mau ucap Mas Aska. Mas Aska meringis saat aku menderatkan cubitan di pinggangnya. Lalu sedikit membulatkan mataku untuk menatapnya. Galak juga ibu dari anak-anakku. Ucapnya seraya terkekeh lalu mendaratkan bibirnya ke keningku. Kami pun melanjutkan untuk tidur kembali. Nanti kita cari rumah ya. Aku menoleh memandang ke arah Mas Aska yang baru selesai makan siang. Cari rumah untuk apa, Mas? Tanyaku. Untuk kita tinggal. Maksudnya kita pindah gitu. Iya, kita pindah. Jawabnya singkat. Tapi Mas, bukannya ibu sudah menyerahkan rumah itu padamu? Lalu kenapa kita harus mencari rumah dan pindah? Mas Aka tampak mengatur posisi duduknya menjadi berhadapan denganku. Lalu meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat.
Kita pindah saja, nanti kita bicarakan baik-baik sama ibu. Biar kita merasa nyaman berada di rumah sendiri. Dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah mas, tanpa bertanya lagi aku sudah mengerti apa alasan ingin pindah dari sana. Memang lebih baik begitu daripada harus berpapasan setiap jam dengan Mas Teguh. Semoga saja dia bisa merubah diri menjadi lebih baik lagi. Setelah habis makan siang, kami jalan-jalan ke mall terdekat dari penginapan, agar tidak jenuh bila harus berkurung terus di dalam kamar. Mengingat Yusuf yang masih kecil, kami mengurungkan niat untuk berbulan madu di kota Bawang Bombay alias kota Mumbai. Dari dulu aku bermimpi untuk bertemu dengan artis India favoritku, Preity Zinta. Walau tidak bertemu, setidaknya aku ingin menginjakkan kakiku di sana. Sekilas aku terlihat mirip dengan perempuan pemeran film Verzara, hanya mirip bagian lesung pipinya saja, iya kan? Habis dari sini kita ke rumah ibu ya mas, ucapku sambil memilih roti manis kesukaan ibu mertuaku. Iya, sekalian mau bahas tentang keinginan kita untuk pindah. Beli untuk Eyang juga, kita mampir ke rumah Eyang dulu. Taut Mas Aska, aku mengangguk. Mas Aska menggendong Yusuf menggunakan gendongan depan. Dia terlihat sangat tampan saat sedang menggendong anak. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanyanya yang mendapatiku sedang menatapnya sambil tersenyum. Kamu sangat tampan kalau lagi gendong Yusuf. Jawabku jujur. Emang kalau nggak lagi gendong Yusuf nggak tampan gitu? Tampan aja, sangatnya hilang. Aku terkekeh kecil setelah menjawab pertanyaannya. Ibu Yusuf pintar ngelawak juga, ucapnya sambil menjawil hidungku. 4 wanita yang ada di dekat kami sampai senyum-senyum melihat ke arah kami, lebih tepatnya ke arah Mas Aska. Dari kami masuk ke dalam mall, mereka seolah sengaja mengikuti langkah kami. Aku mencium bau-bau calon pelakor di antara mereka. Pengantin baru ya? Tanya salah satu dari mereka. Iya, jawabku dengan mengulas senyum. Pantesan, henanya masih melekat di tangannya, tapi kok sudah gendong anak? Mungkin mas itu dapat istri yang sudah janda. Sayang juga ya, ganteng-ganteng dapat istri janda. Iya sayang banget, padahal stok perempuan lajang masih banyak. Iya masih banyak perempuan yang statusnya masih gadis lajang. Tapi udah janda itunya, ada juga yang sudah punya anak, tapi gak punya suami. Karena geram akhirnya aku menjawab ucapan mereka dengan kata-kata yang pedas. Maksud kamu apa? Jangan nuduh orang sembarangan dong. 2 di antaranya sewot, apakah mereka sedang tersinggung dengan kata-kata barusan? Lah, kok sewot sih? Kata-kata yang mana yang mengiring ke nuduh sembarangan? Sudahlah, yuk, di sini panas. Mereka pergi tanpa menjawab ucapanku. Mas Aska melihatku senyum-senyum aneh. Ibu Yusuf menang, seru Mas Aska seraya mengangkat satu tangan Yusuf. Aku tergelak mendengar dan melihat tingkahnya. Mobil berbelok di gang rumah Eyang. Dari kejauhan beberapa sanak saudara sudah berkumpul di luar rumah. Mereka sedang menunggu kedatangan kami, sebab sebelum menuju ke rumah Eyang, kami sudah mengabari kalau kami akan datang. Turunnya kakiku dari mobil, beras berwarna kuning kunyit ditabur Eyang ke udara tepat di atas kepalaku dan Mas Aska. Beberapa dari mereka juga melakukan hal yang sama. Aku pernah mendengar kata-kata mereka yang akan menabur beras kunyit bila aku dan Mas Aska sudah resmi menikah. Inilah kata-kata mereka yang sudah ditunaikannya. Eyang aslinya orang Melayu Kepulauan Riau, tinggal di Jakarta dari sejak menikah dengan almarhum suaminya. Tapi adat istiadatnya sebagai orang Melayu tidak pernah dilupakannya. Roti kesukaan Eyang ini, terima kasih sayang, ayo masuk, kita makan bersama-sama, ucap Eyang. Ayo, Mas Aka menggandeng tanganku, padahal kami hanya ingin mampir untuk mengantarkan roti. Tapi tawaran dari Eyang tidak mungkin ditolak, bisa-bisa Eyang mengomel. Makanya sedikit sekali, pantesan Suci masih ramping seperti anak gadis, kata sepupu dari Mas Aska, yang datang dari jauh untuk menghadiri acara pernikahan kami. Belum pulang ke kampung karena masih ingin berlama-lama dengan Eyang. Suci memang selalu ingin menjaga badan, makanya kamu belajar dari dia. Kamu belum punya anak tapi sudah mengembang badanmu. Eyang menimpali, terdengar pedas saat didengar. Gadis yang bernama Sabrina itu hanya nyengir kuda menanggapi ucapan Eyangnya. Gimana mau punya anak Eyang? Bapaknya saja entah ada di mana. Masa ia punya anak tapi tidak punya bapaknya? Emangnya Eyang mau punya cicit hasil dari pelak? Ngomong itu yang baik-baik, biar dapatnya juga baik. Awas aja kalau berani macam-macam. Eyang mendaratkan telapak tangannya ke bibir Sabrina, yang di tangan Eyang masih terdapat sambal terasi. Maaf Eyang, ucap Sabrina sambil nyengir dan kembali menambahkan nasi ke dalam piringnya. Yah, katanya mau diet, gimana sih? Ucap Indriani. Besok aja dietnya, sambal terasi dan tempe bacem buatan Eyang masih banyak. Sayang kalau tidak dimakan, saut Sabrina. Mas Aska tersenyum sambil geleng-geleng melihat kedua sepupunya itu.
Aku ikut senyum-senyum sebab teringat kata-kata Mas Aska yang mengatakan diet hangat-hangat tai ayam. Tidak perlu sok-sokan mau diet, makan aja apa yang mau dimakan. Selagi sehat makan aja, ucap Eyang yang sudah menyelesaikan makannya dan mencuci tangan ke dalam air kobokan yang sudah tersedia. Kalau aku belum makan saat di hotel tadi, pastinya aku akan menambah makannya. Perutku tidak bisa dipaksa saat makan, bisa-bisa tidak bisa tidur saat malam karena kekenyangan. Makanya aku selalu berhenti makan sebelum kenyang, kadang juga selalu dipaksa sama ibu mertua untuk makan sampai kenyang. Setelah lebih 1 jam kami di rumah Eyang, kami pun pamit undur diri untuk pulang ke rumah ibu. Tak lupa Eyang membekali kue bawang kesukaanku. Kue bawang yang tidak pernah kehabisan stok di rumah Eyang, sebab Eyang rajin membuatnya. Sampai di rumah ibu mertuaku, rumah tampak sepi saat Sari membukakan pintu utama. Nyonya lagi tidak enak badan, ada di kamar sedang istirahat, ucap Sari tanpa bertanya. Mas Aska langsung menuju kamar ibu mertua. Ibu tampak sedang tiduran dengan selimut yang menutupi sebagian badan. Ibu sakit. Aku kening ibu, suhu badannya terasa panas. Kita ke dokter yuk, ajak Mas Aska yang sedang berdiri di samping ranjang. Hanya demam biasa, nanti juga sembuh. Ucapan ibu sama seperti dulu yang menolak untuk berobat ke dokter. Ibu kembali memejamkan mata. Aku pun menarik tangan Mas Aska untuk pergi ke kamar kami. Mas, sebaiknya jangan membicarakan tentang keinginan kita untuk pindah dulu. Kasihan ibu lagi sakit, ucapku. Iya, Mas juga mikirnya gitu, kata Mas Aska lalu kembali keluar kamar untuk menemui ibu mertua. Ibu mertua memang jarang sekali sakit. Sekalinya sakit, langsung tumbang seperti sekarang. Kalau masih bisa bertahan, ibu tidak akan mau berbaring diam seperti itu. Aku menuju dapur dan meminta Sari untuk menjaga Yusuf di kamarku. Biasanya, minuman dari jahe akan membuat ibu kembali membaik, dan aku akan membuatnya. Sepasang tangan melingkar di pinggangku, memelukku dengan erat dengan napas yang memburu. Mencium bau parfumnya, aku sudah dapat mengenalinya. Aku langsung memberontak dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Namun, tenagaku tidak sekuat dengan tenaganya. Izinkan aku untuk memelukmu sebentar saja, ucapnya pelan. Lepaskan, atau aku akan teriak dan membuatmu terusir selamanya dari rumah ini. Plak, plak, lancang sekali kamu menyentuhku. Aku melayangkan tamparan saat tangannya terlepas dari pinggangku. Aku sangat merindukanmu, Suci, sangat, ucapnya lagi. Apa ini? Aku mencium aroma minuman keras. Sepertinya memang aku tidak bisa berlama-lama di rumah ini. Aku tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diriku. Seperti apa yang dikatakan Mas Aska. Aku pergi dari hadapannya, jantungku berdetak cepat karena perasaan takut. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan kebahagiaanku. Sebelum ibu mertua pulih, aku harus lebih waspada lagi terhadapnya. Mantan suamiku.